itu sudah jadi rahasia umum sejak tahun 2016 itu sudah disuarakan sama guru-guru yang 116 itu yang dia usir dari sana gitu ya. Yang seperti ini, yang di sini menunjukkan ada surat tugas penugasan dari AS Panji Gumilang kepada Ali Aminullah untuk memindahkan dana bos ke rekening pribadi. Ini pada bulan Mei, 19 Mei 2016, senilai 750 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak Ibu semuanya ya. Ini masih ingat gak? Ya, masih ingat gak? Dulu ada 116 guru Al-Zaitun, Pondok Pesantren Al-Zaitun dipecat secara sepihak. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan oleh Syekh Panji Gumilang atau Panji Gumilang aja lah, nggak usah pakai Syekh ya. Dulu mereka menuntut guru-guru yang dipecat ini secara sepihak, mereka menuntut ke Menaker, mengadu ke kepolisian. Kenapa mereka dipecat secara sepihak ya? Nah, setelah sekian lama hari ini ketahuan semua ya, ketahuan semua apa alasan mereka dipecat. Kita akan terkejut kalau mendengar alasannya kenapa mereka dipecat secara sepihak oleh Panji Gumilang. Baik, mari kita simak sama-sama dan akan saya komentari. Saya punya 20 buktinya, voice note, kemudian saya juga punya satu video percakapan antara dia dan korban gitu yang memang itu adalah satu kode atau tanda untuk mengajak berhubungan gitu ya. Sampai saat ini belum ada. Padahal saya sudah face to face juga, udah berhadapan dengan para aparat atau yang terkait ya dengan hal itu. Padahal ini satu hal yang fatal gitu, karena begini, waktu di dalam gitu ya, kami berpegangan tangan pun itu nggak boleh. Bersentuhan lebih dari pegangan tangan pun itu disuruh jauh kak, atau lapor, atau tahkim, istilahnya itu seperti pengakuan dosa lah di agama lain ya gitu. Jadi kenapa kejadian terhadap dia itu tidak bisa dituntut untuk tahkim gitu, untuk pengakuan dosa seperti itu. Ya memang saya juga pada akhirnya merasa ya wajar aja orang dia sudah membubarkan majelis syuronya. Kalau di NI itu kan ada majelis syuro, dibilang sejajar MPR lah kalau di Indonesia gitu ya. Tapi itu sudah dia bubarkan. Jadi dia memang sebagai orang yang di posisi tertinggi secara struktural gitu. Jadi bagaimana dia mungkin mau lapor kemana atau mau tahkim kemana apa sama Tuhan langsung gitu kan. Sedangkan umat-umatnya diajarkan untuk tahkim atau lapor kalau melakukan perbuatan salah atau dosa gitu. Misalnya merokok juga sama, di sana tuh tidak boleh gitu. Jadi ini hal-hal yang sudah fatal dan bisa jadi presiden buruk dong untuk umat atau presiden buruk dong untuk santri gitu. Karena itu sudah jadi rahasia umum sejak tahun 2016 itu sudah disuarakan sama guru-guru yang 116 itu yang dia usir dari sana gitu ya. Mungkin juga karena malu sudah meluas kabar tersebut, makanya sampai 116 guru itu diusir sama dia gitu. Selain juga dana bos yang diungkit-ungkit yang diinstruksikan sama Panji untuk ditransfer ke rekening pribadinya. Tuh, Bapak Ibu sekalian, ternyata kasus 116 guru yang dipecat secara sepihak oleh Panji Gumilang itu karena mereka mengetahui kasus esek-eseknya Panji Gumilang. Ya, karena mereka mengetahui makanya dipecat secara sepihak. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mari kita simak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa 116 guru harus menempuh jalur hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pesantren Indonesia? Silakan Pak Musangin. Ya, memang perlu kami harus sampaikan hal ini agar tidak terjadi salah pemahaman. Perjalanan ini panjang, jadi awali sekira Agustus tahun 2016. Yakni berawal dari kami manajer pendidikan saat itu bersama Dewan Guru setelah melalui ajuan-ajuan kaitan dengan dana bos, kami mendapatkan satu dokumen yang seperti ini, yang di sini menunjukkan ada surat tugas
penugasan dari AS Panji Gumilang kepada Ali Aminullah untuk memindahkan dana BOS ke rekening pribadi. Ini pada bulan Mei, 19 Mei 2016, senilai 750 juta. Lalu pada bulan September tanggal 19 2016 ini senilai 900 juta, sama dipindahkan ke nomor rekening atas nama rekening pribadi, rekening BNI nomor sekian atas nama AS Panji Gumilang. Juklak yang kami pahami dari pemerintah kaitannya pengelolaan dana BOS itu tidak boleh dipindahkan ke nomor rekening pribadi. Kami manajer pendidikan, kami Dewan Guru setelah mengetahui seperti ini adalah suatu penyelewengan gitu. Maka dengan hal itu kami memang memberikan satu isyarat melalui Ketua Dewan Guru saat itu Pak Ali Aminullah, kami tidak mau lagi tanda tangan LPJ, laporan pertanggungjawaban BOS itu, karena pengelolaan ternyata disalahgunakan seperti ini, sementara LPJ harus kami yang bikin. Maka per Desember 2016 kami tidak mau lagi membuat laporan itu. Nah, sebetulnya asal muasalnya itu kami tidak mau kejoliman ini berjalan terus. Maka muncullah pada saat itu bahasa di Zikir Jumat disampaikan oleh Pak Panji Gumilang bahwa guru otaknya diisi oleh Aswedan, menyeruar, nyeker ke kanan kiri. Yang dimaksud nyeker karena kami mendapatkan dokumen ini gitu. Singkat cerita, setelah itu dilakukanlah blokir terhadap kami. Kami dihadang, tidak boleh masuk per tanggal 6 Januari. 6 Januari, 9 Januari seterusnya seperti ini kondisinya. Setiap kami sampai di gate itu pintu gate dirantai, dipasang, ditugaskan pagar betis orang sebanyak ini. Tuh. Semua lobby yang dilakukan, bahkan kami dihantar didampingi oleh Pak Kapolsek Gantar pada saat itu, Pak Saifullah pun tidak mencapai titik temu. Terus berjalan. Ini semua dokumen-dokumen yang atau foto-foto yang kami miliki. Ini akhirnya mereka membuat pengumuman yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Satu contoh, tulisan ditulis begini, pengumuman dipasang di gate, hanya ditempel begitu saja. Pengumuman bagi guru yang belum silaturahim kepada Syekh Al-Zaitun baru bisa masuk pada hari Senin 9 Januari 2017 jam 8 pagi. Dan sebegini seterusnya. Pada saat jam 8 pagi tanggal 9 Januari kami datang pun dirantai lagi itu seterusnya. Sehingga pada tanggal 6 Januari itu kami waktu itu hari Jumat mau sholat Jumat ke dalam pun nggak bisa. Kami sholat Jumat begini tuh, di depan gate seperti ini, di depan pintu seperti ini, ditonton oleh ratusan orang, suruhan Pak Panji Gumilang, berarti mereka nggak sholat Jumat. Kami sholat Jumat di sini, kewajiban kami sholat Jumat tetap kita lakukan. Terus proses selanjutnya kami lapor sampai kepada Menteri Tenaga Kerja, dikaji apakah masuk ini kepada ranah ketenaga kerjaan. Akhirnya dilakukan bipartit, mereka tidak mau datang, tripartit, mereka tidak mau datang. Ya, akhir cerita ya kami harus menempuh ini kepada pengadilan untuk mencapai atau mendapatkan keadilan kepada kami yang seharusnya seperti ini. Kami ingin melawan kejoliman, tetapi selalu dihalangi, selalu tidak direspon, silaturahim tidak bisa diterima, maka ya kami harus kita bawa ke pengadilan atau pengadilan hubungan industrial hari ini. Demikian penjelasan secara kronologi, secara singkatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keadilan dan merahmati guru-guru yang dipecat 116 ini ya. Ya kita doakan ya. Dan semoga kedepannya atau sampai hari ini ya dapat pekerjaan
yang layak, kemudian gajinya lebih tinggi daripada di Al Zaitun. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini semua 116 guru ini mereka melawan kezaliman. Mereka melawan kezaliman ya. Mereka tahu kasus esek-esek itu, kemudian mereka tahu dana BOS diselewengkan oleh Panji Gumilang. Mereka guru-guru ini nggak setuju kalau dana BOS ini ditransfer ke rekening pribadi Panji Gumilang. Nah, lalu mereka tahu ini, Mbak. Mereka tahu bahwa ini adalah dana santri, bukan dana pribadi. Kenapa ditransfer ke rekening Panji Gumilang? Makanya mereka nggak setuju itu. Pada akhirnya mereka dipecat secara sepihak ya, dan tanpa alasan apapun ya. Baik, saya kira seperti itu ya. Selalu katakan hak kalau itu hak, katakan batil kalau itu batil. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.